Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sita Setiawati. Saya merupakan salah satu staf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sejak tahun 2015. Pada tahun 2016, saya ditempatkan menjadi salah satu tim pengajar pada Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana saya juga diberikan tugas untuk menjadi salah satu tim pengajar pada mata kuliah Neurovaskular dan Transcranial Doppler atau TCD. Mata kuliah Neurovaskular dan TCD ini wajib ditempuh oleh peserta didik pada semester 5, 6, dan 7, di mana beban studi pada mata kuliah ini sebesar 4 SKS. Pada mata kuliah ini, peserta didik akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip serta aspek epidemiologi, anatomi vaskular atau sirkulasi cerebral, patofisiologi, patogenesis, biomolekular, faktor resiko, karakteristik dan jenis dari stroke, serta menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan dan manajemennya, serta melakukan pemeriksaan TCD dan melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan TCD. Pada mata kuliah ini, saya diberikan tugas secara khusus untuk membawakan materi mengenai pemeriksaan TCD dan interpretasi dari pemeriksaan TCD. Materi ini saya berikan dalam berbagai bentuk metode pembelajaran. Yang pertama adalah kuliah interaktif, yang kedua adalah melakukan supervisi kepada peserta didik yang melakukan pengelolaan kepada pasien secara langsung, dan yang ketiga adalah belajar mandiri. Yang dimaksud dengan kuliah interaktif adalah kuliah interaktif ini biasanya saya berikan pada awal pertemuan dengan peserta didik. Pada kuliah ini saya akan menjelaskan mengenai cara pemeriksaan, indikasi dan kontraindikasi dari pemeriksaan TCD, serta bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan TCD. Pada kuliah interaktif ini biasanya pada akhir sesi saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang dirasa belum kurang dimengerti atau kurang jelas. Setelah mendapatkan kuliah, peserta didik akan langsung melakukan pengelolaan kepada pasien, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan neurovaskular yang berada di ruang rawat inap, serta pada pasien-pasien yang akan dilakukan pemeriksaan TCD. Sebagai dosen, saya juga tetap melakukan supervisi dan berdiskusi terhadap mengenai pengelolaan pasien yang dilakukan oleh peserta didik. Biasanya saya akan melakukan supervisi kalau di ruangan, biasanya saya akan terjun ke ruangan bersama-sama dengan peserta didik. Saya akan melakukan pemeriksaan kepada pasien, kemudian juga akan memperhatikan manajemen tata laksana yang dikerjakan oleh peserta didik dan akan memberikan masukan. Sedangkan pada saat pemeriksaan TCD, saya biasanya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan TCD itu. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukannya pemeriksaan TCD-nya. Di situ saya juga akan mendampingi dan akan memberitahukan apabila pemeriksaan yang dilakukan dirasa kurang tepat. Selain itu, biasanya juga saya akan memberikan bimbingan atau supervisi kepada peserta didik terkait dengan bagaimana sih cara menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan TCD, atau ketika mereka sudah mulai saya lepas, biasanya nanti saya akan melakukan supervisi dari hasil pemeriksaan mereka sambil saya diskusikan, atau mungkin mereka ada yang ditanyakan dari hasil pemeriksaan ini apabila ada yang kurang dimengerti. Kemudian metode pembelajaran yang berikutnya adalah belajar mandiri. Yang dimaksud dengan belajar mandiri di sini adalah peserta didik diharapkan tetap belajar secara mandiri dari textbook, jurnal, buku ajar, ataupun guideline, di mana terkait dengan kasus-kasus yang sedang dipegang saat itu, terutama kasus-kasus pada gangguan neurovaskular. Harapannya adalah peserta didik ini bisa lebih mendapatkan ilmu yang lebih dalam atau wawasan yang lebih dalam terkait penata laksanaan yang terkini dari pasien yang sedang ditanganinya. Kami juga memberikan waktu kepada peserta didik untuk menanyakan apabila hasil yang dari mereka dapatkan dari jurnal ataupun guideline, namun mereka masih kurang paham atau kurang mengerti, bisa kami lanjutkan dengan diskusi.
Di era pandemi ini, pembelajaran dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode pembelajaran dalam jaringan atau daring. Ini biasanya untuk perkuliahan ya, dengan menggunakan media Zoom, Webex, atau Google Meet, atau Microsoft Teams. Dan pembelajaran di luar jaringan atau luring, ini biasanya untuk pengelolaan dan supervisi pada pasien-pasien di ruangan rawat inap atau pasien yang sedang dikerjakan untuk dilakukan pemeriksaan TCD, di mana tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penilaian terhadap peserta didik didapatkan dari penilaian soft skill dan hard skill. Penilaian soft skill meliputi empati, disiplin, patient safety, kemudian etika, di mana kita akan melakukan penilaian menggunakan lembar kuesioner. Sedangkan penilaian hard skill biasanya akan meliputi kemampuan peserta didik untuk melakukan pemeriksaan serta penata laksanaan secara holistik pada kasus-kasus neurovaskular, melakukan pemeriksaan TCD, serta melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan TCD, di mana akan dinilai dalam lembar penilaian khusus. Harapannya, setelah melewati mata kuliah ini, peserta didik mampu untuk melakukan penata laksanaan secara holistik meliputi kuratif, preventif, dan rehabilitatif yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memenuhi standar prosedur operasional, dan mampu melakukan pemeriksaan TCD dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan TCD yang memenuhi standar prosedur operasional. Demikian sedikit narasi dari pengajaran saya. Berikut akan saya tampilkan beberapa video terkait metode pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin mohon maaf sebelumnya jika nanti mungkin ada berupa foto-foto, slideshow foto, oleh karena pembelajaran yang dilakukan di rumah sakit tidak dapat kami lakukan perekaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, jadi nanti untuk materinya saya bagi dua. Jadi nanti saya akan menerangkan mengenai TCD, sama satu lagi akan menerangkan mengenai carotid Doppler ya. Oke, saya izin share screen dulu. Mana ya? Oke, mungkin yang ini dulu aja ya. Yang carotid Doppler dulu. Sudah terlihat? Sudah, dokter. Oke, jadi kita yang carotid Doppler dulu, soalnya ini mungkin materi yang baru ya untuk kalian. Kalau TCD saya rasa sudah berulang kali, mungkin tiap stase kan pasti saya memberikan kuliah, jadi mungkin sudah ada, nanti cuman refresh aja. Cuman untuk yang carotid Doppler ini kan karena masih baru, jadi saya ke carotid Doppler dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai carotid Doppler. Untuk pemeriksaan carotid Doppler sendiri, dari segi indikasi memang terbagi dua ya. Ada indikasi yang simptomatik dan indikasi yang asimptomatik. Untuk indikasi yang simptomatik biasanya pada pasien dengan stroke, baik itu riwayat stroke ataupun pasien yang saat ini dengan stroke yang akut, pasien dengan TIA, kemudian pasien dengan kecurigaan adanya karotid atau... Oke, sekarang kita masuk ke dalam BIMOD. Apa aja sih yang biasanya bisa kita evaluasi pada mode BIMOD ini? Pada mode BIMOD itu yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu ya arteri. Oke, ini tadi ya. Ini adalah gambaran BIMOD yang grayscale pada posisi transversal. Nah, pada saat posisi transversal itu nanti di sini kita akan mengevaluasi dari bawah, kita runut ke atas. Kalau masih di bawah sini, biasanya oke, ini adalah gambaran pada posisi longitudinal ya. Ini adalah gambarannya. Ini kalau ini ilustrasinya. Jadi pada saat kita mulai dari yang paling bawah di sini kita hanya menemukan gambaran ini. Panjang ini saja. Ya. Nah, di sini nanti kamu harus mengukur tunika intimanya, ketebalannya berapa. Biasanya kita juga akan mengukur diameter dari arteri carotis communisnya. Oke, ini adalah gambaran Dopplernya ya, nanti aja dulu. Nah, ini adalah tadi ya, kita mengukur IMT atau tunika intima media tadi. Kemudian kita akan ukur tadi yang dari atas sama bawahnya.
Dikatakan dia itu dalam batas normal apabila tunika intima medianya kurang dari 0,8 mm dievaluasi. Nah, ini adalah contoh gambaran dari IMT yang normal. Ini adalah IMT. Jadi ini kamu ukur dari titik yang sini sampai ke bawah sini. Itu berapa? Ya, ini IMT yang mengalami penebalan, ya. Jadi ini dari titik sini sampai titik sini. Kalau ini kan kita bisa lihat ya, ini pasti lebih dari 1 koma ya, lebih dari 1. Kalau segini ini kita sudah bisa menyebut didapatkan adanya penebalan IMT pada arteri karotis komunis. Nanti ditulis sebelah mana, kiri atau kanan pada saat kamu ukur, ya. Oke. Tadi salah satu hal lain yang harus dievaluasi dengan posisi longitudinal, selain tadi penebalan ada IMT-nya, ada penebalan atau tidak, kamu harus evaluasi pada pasien ini dia ada plaknya atau tidak. Nah, pada saat kamu melakukan evaluasi plak, itu yang paling penting adalah kamu harus tahu plaknya itu posisinya di mana. Apakah didapatkan pada daerah karotis komunis kah? Atau di daerah arteri karotis internanya, atau mungkin bisa saja di arteri vertebralis. Jadi itu harus kamu sebutkan kanan atau kiri, ya. Selain itu baru kamu bisa juga mendeskripsikan bentuk plaknya ini bagaimana. Plak sendiri biasanya kita akan mengevaluasi ya, dari morfologi itu dia ada homogen atau heterogen. Kalau homogen ya berarti dia tekstur warnanya sama, kalau heterogen berbeda. Kemudian dari segi permukaannya, apakah dia mulus, atau dia irregular, atau ulcerate. Kemudian untuk terkait hemodinamik, kadang itu pada beberapa plak yang dia memang terlalu besar, itu memang bisa sampai mengganggu hemodinamik dari pembuluh darahnya, flow dari pembuluh darahnya. Nah, di situ nanti kita akan mengukur seberapa berat gangguan hemodinamiknya gitu ya. Stenosisnya itu seberapa berat sih dari ukuran plaknya itu tadi. Ini adalah contohnya. Ya, jadi kalau dilihat di sini ini adalah IMT-nya di mana dia mengalami penebalan. Di sini dia kamu susurin. Di sini dia jauh lebih besar. Biasanya di sini ini kita sudah sebut plak ya, kalau dia lebih dari 1,3. Itu kita sudah sebut ini adalah suatu plak. Kita tidak, memang dia sudah ada penebalan IMT disertai dengan adanya plak. Atau ini pada dinding atasnya pembuluh darah. Ini adalah suatu plak. Jadi nanti kita sebutkan didapatkan adanya plak pada arteri karotis komunis. Misalnya ini adalah kanan, adanya perdarahan dalam plaknya. Oke, langkah berikutnya tadi sudah disebutkan setelah kita melakukan evaluasi pada posisi B-mode yang grayscale, kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi dengan menggunakan color code. Jadi ini kita nyalakan color code-nya. Ini adalah contoh gambaran pada arteri karotis komunis. Ini adalah arteri karotis komunis ya, yang merah ini, yang merah ke orange ini. Nah, ini adalah gambaran tunika intimanya. Di sini tunika intimanya. Di sini bisa dilihat dia didapatkan adanya plak. Ini ya plaknya, bisa terlihat ya. Jadi, kalau kita mengukur, itu tadi kita selalu mengukur diameter. Ya. Dievaluasi dulu, diukur diameternya tunika intima berapa, kemudian kita ukur diameter dari pembuluh darah ya, karotis komunis, ICA, arteri vertebralis itu kita ukur diameternya. Kemudian setelah itu kita color code. Di color code itu nanti kita bisa lihat. Nah, karena plaknya yang terlalu besar, dia bisa sampai mengakibatkan terjadinya stenosis. Nah, stenosis ini yang nantinya akan kita ukur seberapa berat sih derajat dari stenosisnya. Jadi kita nggak dikira-kira ya, oh ini mild, moderate, atau severe, nanti ada rumusnya. Ya, tapi kita bisa lihat gambarannya kalau di sini dia bisa sampai mengganggu aliran dari pembuluh darahnya. Oke, itu tadi contoh dari color code-nya ya.
Di situ jadi kita bisa untuk mengidentifikasi ICA, kemudian kalau pada pasien-pasien dengan turtus, atau kita untuk membedakan apakah ini adalah suatu stenosis atau oklusi, itu bisa sangat membantu sekali dengan kita mengevaluasi dengan posisi adanya color code itu tadi. Jadi itu sangat membantu untuk mengidentifikasi ya seberapa ini ada stenosis atau oklusi, atau ini ada turtus, itu bisa sangat membantu pada kasus-kasus itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Ini adalah contoh gambaran stenosis pada ICA. Jadi di sini ICA dia pembuluh darahnya seperti ini, mengecil. Ya. Atau misalnya dia terjadinya trickle flow. Jadi ini dari pembuluh darah karotis, arteri ICA ya. Kemudian dia mengalami seperti ini. Nah, atau bisa juga karena adanya plak. Ini ada plak pada karotis komunisnya, sehingga akhirnya bisa hiperventilasi. Kemudian setelah dimasukkan rumus, kamu dihitung, kalau nilainya lebih kecil sama dengan 1,035 itu berarti dia migrain, kalau dia lebih dari 1,035 itu berarti dia nyeri kepala primer yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon izin bertanya, dokter. Monggo, silakan. Untuk yang gambar tadi yang menghitung mikroembolik signal, yang seperti tadi itu cara menghitungnya gimana bisa? Halo, Mas, kamu kok suaranya denging-denging ya? Mohon izin, dokter. Untuk menghitung mikroembolik signal yang seperti di gambar tadi, saya masih bingung menghitungnya itu gimana, dokter? Bingung menghitungnya, sebentar. Kita buka lagi ya. Sebentar. Yang kamu bingungin apanya, Mas? Menghitungnya? Enggak, dokter. Itu yang disebut kertin, terus tadi dianggap satu tadi kelihatan seperti banyak dalam satu layar ada. Oke. Ini ya. Oke. Kamu kan paham ya kalau ketika kamu melakukan pemeriksaan pada pasien PFO, itu kan kita mengevaluasinya pada MCA. Kenapa sih yang dipakai hanya MCA saja pada kasus PFO? Bukan kasus ya, pada kasus PFO istilahnya tindakannya TCD bubble contrast itu kamu melakukan letakkan alatnya yang dievaluasi hanya pada MCA. Kenapa sih hanya MCA? Karena pembuluh darah MCA itu dia memiliki diameter yang paling besar dibandingkan pembuluh darah yang lain. Sehingga harapannya adalah kamu bisa lebih mudah untuk mengevaluasi karena dia kan lebih besar. Nah, kalau pada kasus menghitung mikroembolik signalnya, ini adalah contohnya. Jadi pada saat kamu melakukan pemeriksaan, kamu tetap seperti ini nanti keluarnya, Mas. Kan ini jangan dianggap pada stroke emboli ya. Jadi ini pada TCD bubble contrast, kamu kan memeriksa pada MCA-nya. Ya. Nah, pada saat MCA kan gambaran flow-nya seperti ini. Ya kan? Kemudian kamu masukkan kontrasnya tadi D40. Pada saat kamu masukkan, kamu yang operator harus terus melihat di layar ini. Kamu hitung muncul 1, 2, ini ada 1. Kalau 1 atau 2 berarti dia masih grade 1 kalau SLS tadi ya. Ya kan? Ini yang kamu hitung. Nah, tapi kalau misalnya, kamu tadi sudah kebayang ya, kan ada gambaran gelombangnya bentuknya kan? Tapi begitu kamu masukkan kontras, dia langsung seperti ini, sudah kamu nggak usah ngitung, nggak nututi ngitung, langsung kamu bilang aja ini adalah kertin yang terbesar. Ya, kertin atau di sini bisa juga grade 3 atau grade 4. Ya. Kalau kamu masih bisa menghitung, misalnya dapatnya 15, 20 gitu,
Ya, kamu masih bilang ini kalau ICC grade 3. Ya. Paham ya? Jadi kalau sudah kayak gini keluarnya ya, jangan kamu hitung, Mas. Ambillah ini sudah yang terberat, ya. Tapi kalau ini MCA, kamu hitung di sini muncul 1, 2, 3. Berarti ini kan ada 3, ya kan? Berarti kalau 3 dia apa? Kalau di SLS dia grade 1, kalau di ICC dia kebetulan sama ya, grade, oh ini grade 2 malahan kalau ICC. Ya. Nah, kalau udah seperti ini juga sama Curtin. Ini contoh yang lain, ini dia hanya 1 ya munculnya. Kalau ini contoh bukan pada PFO ya, ini contoh pada stroke emboli. Jadi kalau stroke emboli, MES itu bisa muncul di pembuluh darah manapun. Pokoknya pada kamu lakukan pemeriksaan rutin semua, nanti dia muncul kamu sebutkan di pembuluh darah mana. Tapi kalau PFO kamu hanya mengerjakan pada MCA saja, ya. Jadi jangan bingung tadi Mas Ade, kalau udah gini ngitungnya gimana, wes langsung tembak, langsung aja grade yang terbesar, nggak nututi kamu ngitung, ya. Karena kita kan juga harus posisikan tangan pada probe-nya. Paham ya Mas? Terus jangan bingung ini PFO kok ini dia gambarnya ke bawah gelombangnya. Ini saya yang salah naruh, ini maksudnya mau menunjukkan gambaran yang Curtin. Ini harusnya pada stroke emboli. Ya, kalau pada stroke emboli kan MES-nya bisa muncul di mana saja. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Dokter. Mohon izin dokter. Oke, monggo Mbak. Yang gambaran pertama ini dianggap Curtin tadi banyaknya gitu, dihitung banyaknya mana gitu. Maksudnya putihnya kan kalau kita lihat 1, 2, Yang mana? Yang ini? 4 gitu. Gitu dokter. Yang itu dong. Ini, yang ini. Oh. Ini. Seret. Oh gitu. Nggih. Itu bukan Kalau gelombang kayak gini pembuluh udah darahnya berarti gitu. gitu. Kenapa? Bukan gelombang pembuluh darahnya nggak kelihatan berarti di situ gitu, langsung Iya, kelihatan. pembuluh darah MCA-nya alirannya yang begini, Nggih. kalau dia saking besarnya lubangnya, kamu sampai nggak bisa bentuk ini lagi, udah langsung gini dia muncul. MES ini MES, karena saking besarnya lubang PFO-nya. Kalau dia PFO-nya belum terlalu besar ya, dia gelombang MCA-nya masih terbentuk, nanti MES-nya dia akan muncul dalam satu layar berapa, gitu. Semakin dia Gitu, seperti dokter. ini, berarti semakin besar lubang PFO-nya. Rumus yang mana aja boleh. Yang penting saat interpretasi ditulis. Dokter, baik dokter. Oke? Baik dokter, motor dulu dokter. Oke. Ada lagi? Udah? Nggak ada pertanyaan? Sudah? Mas Ade mau tanya? Ampun, Dokter. Oh, ampun. Baiklah. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya cukupi dulu ya. Nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan lagi, monggo silahkan. Baik dokter. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Banyak dokter. Kesempatan dan waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motor dulu dokter. Ya, dadah. Izin lift ya. Iya dokter. Ya dokter. Ya.